tahun 2045 Indonesia akan menjadi negara maju. Lu setuju nggak? Semua orang pasti setuju. Sama dengan saya, tahun depan saya mau beli pesawat tempur pribadi. Sama dong. Ini juga wacana, ini juga rencana. Mudah. Tapi Indonesia nggak akan pernah maju kalau pola pikirnya, mindsetnya itu masih gini-gini aja. Saya mau cerita satu hal, ada si A punya usaha di ujung. Ya, setelan di kampung, itu cukup ya buat sehari-hari, nggak kaya sih, buat makan sehari-hari, buat ngidupin keluarga, buat nyekolahin anak. Ya cukup lah. Beberapa tahun kemudian, muncullah si B membuka usaha yang sama persis, hanya berjarak sekitar 100 meter. Sama jalan, ya lumayan, biasanya nyekolahin anak, sama lah. Si A bangkrut. Beberapa tahun kemudian, muncul lagi si C membuka usaha yang sama persis, hanya berjarak sekitar 50 meter. Jalan sama, ya seperti yang lain. Si B bangkrut. Kemudian beberapa tahun kemudian, ada lagi si D datang dengan usaha yang sama juga. Persis di depan rumahnya. Si C bangkrut lagi. Dan bermunculan lagi usaha-usaha yang sama di wilayah yang konsumennya itu-itu aja. Di ruang lingkup RW, konsumennya itu-itu aja, usahanya itu-itu aja. Muncullah usaha yang sama yang lain. Ini orang berpikir bahwa ketika dia meniru tetangganya yang lumayan, berharap dia juga akan mendapatkan hasil lumayan dengan usaha yang sama seperti tetangganya yang itu. Tapi dia lupa bahwa konsumennya itu orang-orang itu juga, orang sekitar itu juga, gitu loh. Ruang lingkupnya sempit, hanya itu-itu aja. Ini pola pikir seperti ini yang membuat kita nggak pernah maju. Ya coba bayangkan, maju itu kan per kapitanya itu naik secara keseluruhan, rata-rata. Bukan satu naik, satu bangkrut, satu naik, satu bangkrut, satu naik, satu bangkrut. Bukan begitu. Itu tetap nggak akan maju itu. Ini pola pikir orang kita tuh masih seperti itu. Berbeda. Mungkin kalau diterapkan di luar sana, di kota besar yang konsumennya rame, mungkin bisa. Usaha yang sama mau berjajar-jajar, konsumennya rame. Itu nggak mungkin, masih bisa jalan. Tapi kalau di ruang lingkup yang kecil, yang pembelinya itu-itu aja, konsumennya itu-itu saja, ya nggak mungkin bertahan. Kalaupun sama bisa bertahan, yaitu nantinya juga akan dibagi dengan mereka-mereka semua. Hasilnya sama, kecil. Karena konsumennya ya terbatas, hanya itu-itu aja. Jadi kesimpulannya, dilihat dari cerita saya yang tadi, ini pola pikir kita itu masih tertinggal, menurut saya itu tertinggal 30 tahun dari orang-orang hebat di luar sana. Ini pola pikir kita ini masih seperti ini. Bagaimana kita mau maju? Ini cerita kecil yang mungkin tanpa disadari di lingkungan lu semua itu juga terjadi hal-hal seperti itu. Mungkin tanpa lu sadari. Atau bahkan lu sendiri yang ditiru atau mungkin meniru. Coba, kita nggak akan pernah maju kalau pola pikir kita masih seperti itu. Kita harus rubah mindset kita, rubah pola pikir kita. Cari celah apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pendapatan tanpa mematahkan orang lain. Kita harus punya inovasi baru, punya terobosan baru,
punya hal baru yang belum ada, celah baru, kesempatan apa yang bisa kita jual di tempat yang sama. Jadi bersaing secara sehat, bersaing ini, itu yang waktu kecil digembar-gemborkan udah nggak berlaku sekarang. Saya yakin di tempat-tempat lu semua, tanpa lu sadari, lu banyak hal-hal seperti itu. Ini contoh kecil, contoh yang terjadi di sekitar kita, contoh kecil. Banyak cerita-cerita besar, tapi saya bicara yang sederhana, saya ngobrol yang sederhana yang terjadi di lingkungan kita. Ini orang ramai ini sukses ini, ikut. Orang ramai ini lumayan ada untungnya, ikut. Tapi dia lupa konsumennya itu terbatas, hanya itu saja. Apa lo nggak punya ide? Nggak punya ide yang lain untuk mendapatkan penghasilan yang lebih dengan cara yang lain? Nggak punya ide, nggak kepikiran ide gitu. Coba deh komentar di bawah, menurut lo gimana? Ada nggak hal-hal yang seperti yang terjadi di lingkunganmu? Coba deh.